Halo sahabat Kompas.com, balik lagi kita membahas Serie A bersama Bung Sam Bagaskara. Gimana Bung Sam? Aman. Aman. Kemarin kita sudah bahas soal Inter dan peluang juara di Serie A. Sekarang kita akan bahas satu sosok yang mungkin banyak orang mengatakan dia sudah habis. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia masih menyisakan satu pekerjaan besar lagi di dunia sepak bola. Seorang Jose Mourinho, Sam. The special one. Dia balik lagi jadi special one ya. Nah maksudnya gini, kalau ada yang bilang Mourinho udah habis, buktinya kemarin dia masih bisa memberikan gelar-gelar ya bagi Roma ya musim kemarin. Walaupun cuma gelar Conference League ya katanya. Iya, cuma gelar Conference League, tapi kita lihat sambutannya di Roma menurut gue ya major trophy ini kan beda ya buat tim-tim masing-masing. Kalau misalnya buat fans Man United, fans Liverpool, Conference League adalah ya malu-maluin Conference League. Tapi buat Roma yang udah berapa tahun gitu, puluhan tahun nggak merasakan gelar juara. Angkat trofi kan waktu Scudetto di awal milenium ya. Ya, Batistuta ya, angkatannya Batistuta. Nah, kita lihat juga penerimaan fans terhadap si Jose Mourinho itu menurut gue masih sangat besar. Dan secara komersil dia juga masih menghasilkan karena dia jadi salah satu muka yang dilibatkan ketika peluncuran dari Adidas Predator. Sam, seorang Jose Mourinho menurut Sam gimana? Ya, tetap aja ya, julukannya udah mewakili siapa ya, Jose Mourinho, the special one. Dia selalu punya ikatan dengan setiap tim yang dilatihnya. Mau itu di Porto, mau itu di Chelsea, mau itu di Real Madrid, di Inter yang dia pelukan nama Roma. Materazzi. Dia selalu sukses untuk membangun ikatan yang personal dengan basis supporter, dengan manajemen timnya, dengan pemain-pemainnya. Karena Mourinho ini adalah tipikal pelatih yang dekat dengan pemainnya, dengan kepribadian pemain dia dekat. Bahkan dia kalau manggil anak-anak pemain itu dengan namanya, sekenal itu dia sama anak-anak pemainnya. Iya, dengan namanya, ketika waktu ngelatih Ibrahimovic di Inter, dia juga bilang ke Helena Seger, istri Ibrahimovic, tolong jagain Ibrahimovic buat dia senang. Karena Mourinho tahu kalau Ibrahimovic ini adalah kunci dari Inter waktu itu ya. Jadi Mourinho ini pintar dalam membangun ikatan dengan pemain. Makanya ketika pemain di atas lapangan, banyak pemain yang mau mati demi Mourinho. Ini pintar banget pelatih buat membangun chemistry antara pemain. Tapi mungkin banyak yang mempertanyakan juga kenapa di Roma dia kayak kehilangan sentuhannya untuk membangun tim yang solid. Kenapa dia justru membangun iklim yang kayak nggak sehat di Roma, kebanyakan kartu merah. Iya, banyak banget kartu merah benar. Kayaknya setiap laga ada selalu protes dari bangku cadangan Roma, dan bahkan asisten pelatih Roma itu Salvatore Totti sangat sering untuk menggantikan tugas Mourinho melatih di pinggir lapangan karena Mourinho saking seringnya diusir keluar wasit. Berapa kali ya DSM ya? Iya, mungkin udah 6 ada kali. Lebih mungkin ya. sih kalau di total dari awal dia melatih Roma. Ya itu yang jadi iklim ketegangan itu yang mungkin nggak sehat di Roma dan mulai dirasakan oleh manajemen Roma. Ini nggak bagus kalau di lama-lama gini terus, makanya De Rossi dinaikkan dan akhirnya menggantikan Mourinho. Dan ini yang mengganti adalah Friedkin langsung ya, bukan karena Thiago Pinto lagi nggak ada kan? Iya, betul. Karena ada kekosongan ya di direktur, jadi hasil-hasil di langsung lapangan dari atas ya, langsung dari bosnya ya. Hasil-hasil SM karena lawan Lazio ya. Lazio terus tersingkir di Coppa Italia, terus hasil berikutnya kalau kita lihat emang catatannya sejak dia melatih Roma ya dari Juli 2021 itu adalah 138 pertandingan, menang 68, kalah 40. Iya. Tapi kita harus ingat memang Mourinho itu dikasih uang buat belanja awal doang kan, Sam? Iya, betul. Waktu itu yang datang kan ada Tammy Abraham juga di salah satu pembelian mahal Roma, dan di musim pertamanya sebenarnya Abraham sangat bagus ya, mencetak 2 digit gol dan pembelian yang bagus buat Mourinho. Tapi karena problem cedera, jadi Tammy Abraham akhirnya tersingkir di musim-musim berikutnya. Dan sebenarnya musim ini Roma juga membeli pemain yang dibilang lumayan teruji ya di Pentaserie, tapi istilahnya memang kalau dibilang pemain agak buangan ya, karena ada Paulo Dybala, karena Romelu Lukaku, dan ya tidak bisa dibilang pembelian mahal. Tapi yang selalu dikomplain Mourinho juga adalah dia nggak diberikan banyak dukungan finansial, dan harusnya akhirnya dia mengorbitkan pemain-pemain muda Roma untuk menutupi kekurangan itu. Ada Bove di sana yang sering dimainkan, ada Zalewski yang juga diberi kesempatan dari Mourinho.
dan itu jadi alibi dia. Itu pemain-pemain muda ini akhirnya diberi kesempatan kayaknya buat neken manajemen buat kasih dana yang lebih untuk di Mercato. Ya, karena Mourinho juga bilang, kalaupun kita bisa datengin nama-nama besar, itu nama-nama yang resiko ya Sam ya. Resiko cedera, kita tahu Dybala, Lukaku, mungkin nggak banyak pemain tim lain yang bisa nerima. Tapi sekarang kita lihat Mourinho tadinya dibilang akan pergi ke Arab Saudi ya bersama Al Shabab, tapi dia Al Shabab itu baru kedatangan direktur olahraga juga ya Sam asal Italia Domenico Tetti, tapi yang datang adalah pelatih Portugal Vitor Pereira. Jadi at least itu Arab Saudi sampai sekarang belum menjadi solusi. Apakah menurut Sam Mourinho bisa ke tim lain nih di Eropa? Katanya Mourinho ini kan nolak Al Shabab ya, waktu itu dikaitkan dengan Al Shabab, tapi diberitakan dia menolak tawaran itu dan dia malah pergi ke Barcelona waktu itu. Banyak yang bertanya-tanya juga kenapa Mourinho ke Barcelona waktu itu setelah dipecat oleh AS Roma, dan banyak yang ngaitin dia ke Barcelona walaupun Mourinho punya rekam jejak sebagai pelatih Real Madrid. Dan patut diingat pula di masa lalu dia jadi penerjemahnya Brian Robson kan di Barcelona. Di dan Barcelona. Memang ada ikatan, dan di tahun 2008 sebenarnya si Juan Laporta itu sebenarnya mau mempekerjakan Mourinho bukan Pep Guardiola. Dan 2008. Iya, waktu sebelum ini musim treble-nya yang pertama Pep yang pertama. Itu katanya Laporta sebenarnya opsi pertamanya adalah Jose Mourinho sebelum akhirnya memilih Pep Guardiola, dan ada kabarnya Barcelona ingin mengoreksi kesalahan itu sekarang karena Xavi sekarang posisinya kan udah jelek banget ya. Jelek banget kan dan dia udah memutuskan mundur di akhir musim. Ya Barcelona mungkin jadi salah satu opsi, tapi dengan kalau dibilang soal gaya Mourinho nggak cocok kan di Barcelona, sangat berlawanan karena Mourinho kita tahu pelatih pragmatis dan Barcelona adalah tim yang tapi Xavi sendiri mainnya juga ya sekarang juga pragmatis juga sebenarnya. Nggak tiki-taka juga, betul. Dan ada opsi lain mungkin Chelsea ya, karena Pochettino ada Pochettino juga lagi goyang dengan Chelsea dengan kepemilikan baru yang coba bikin tim yang dengan wajah-wajah baru, mungkin butuh sosok yang berpengalaman. Dan kita nggak bisa bantah kalau Mourinho itu cintanya sama Chelsea nggak akan pernah berakhir karena dia angkat nama di situ setelah bawa juara Porto di Liga Champions. Chelsea mungkin jadi salah satu opsi yang menarik, dan ada satu lagi melatih tim nasional mungkin Bung Firzi bisa jadi bahan pemikiran Mourinho. Tim nasional apa yang lagi perlu? Kalau Portugal nggak ada ya, karena Portugal Martinez. Ada Roberto Martinez yang baru diangkat kemarin habis Fernando Santos mundur. Jadi mungkin Portugal agak susah buat Mourinho ngelatih negaranya. Mungkin kalau dekat-dekat ini kalau Amerika Serikat nggak bagus, dia lagi tuan rumah pengen angkat derajatnya di Piala Dunia 2026, pengen punya prestasi bagus. Mungkin kalau nanti di dekat-dekat turnamen performa mereka nggak bagus, Mourinho barangkali bisa jadi solusi instan. Kalau bilang Mourinho habis, saya kira ya nggak adil lah untuk langsung menjustifikasi kalau Mourinho udah habis. Kita tahu Ancelotti waktu melatih Everton juga dibilang udah habis. Iya, habis itu ke Madrid. Habis itu ke Madrid dia bawa Madrid juara Liga Champions lagi, ya itu bukti kalau jangan sepelekan Mourinho. Dan di Roma sendiri dia kinerjanya yang terbukti trofi setelah sekian tahun. Puasa gelar di Eropa, Roma akhirnya bisa juara lagi ya. Bisa berpesta lagi setelah Scudetto dan Coppa Italia. Open bus parade lagi ya, maksudnya untuk suatu trofi yang orang bilang nggak penting, tapi buat orang Roma, buat warga Roma itu penting gitu yang betul. Karena koneksi dengan kotanya dia punya SM. Tapi yang jadi pertanyaan gue nih ada koneksi dia dengan pemainnya nih, karena baru hari Senin ini Il Messaggero hariannya Roma mengatakan bahwa Mourinho mengembalikan cincin yang dibelikan oleh para pemainnya setelah kemenangan Conference League. Kabarnya itu Mourinho lakukan sebelum dia meninggalkan Trigoria, dan dia taruh di lokernya Lorenzo Pellegrini sang kapten. Katanya itu adalah bentuk apa Sam dari Roma? Ini Mourinho. Ada kabar gitu ya, Mourinho mengembalikan cincin kemenangan Conference League yang diberikan pemain ke loker di sentral latihan Roma di Trigoria, di lokernya Lorenzo Pellegrini. Diberitakan itu adalah bentuk protesnya Mourinho, bentuk rasa tidak terima Mourinho karena dia merasa dihianati oleh pemain. Dikhianati karena dihianati oleh pemain.
yang mendukung DDR. keberadaan Daniele De Rossi sebagai pengganti Mourinho, suksesor Cepet Mourinho. ya kayak ngomongnya kayak wah DDR bagus nih memberikan ini Iya, baru. memberikan impact baru Kok dan secepat langsung itu move on gitu ya? Mungkin Mourinho mikirnya gitu kali mungkin ya. agak tersinggung juga. Dulu kayaknya pemain ini mati buat saya, sekarang De Rossi datang dipuji-puji gitu. Jadi memang Mourinho merasa terhianati oleh pemain dan akhirnya diberitakan mengembalikan cincin itu. Tapi tidak bisa dimungkiri juga De Rossi memberikan impact suntikan moral yang bagus buat Roma. Setelah 6 laga terakhir bersama Mourinho hanya 1 kali menang, De Rossi datang langsung 3 kemenangan beruntun walaupun yang dihadapi adalah tim-tim kecil, Hellas Verona, Salernitana, dan yang terakhir kemarin adalah Cagliari di bantai 4-0. Tapi ya tetap tidak bisa dibantah juga kalau De Rossi memberikan efek yang bagus buat Roma. Terlebih ke sistem permainan ya Bung Wiris ya. Kalau pecinta Serie A pasti lihat Mourinho itu kan mainnya pragmatis 3 back. De Rossi main pakai 4 back dan dia bikin Roma main lebih vertikal dan pakai operan cepat ya. Kalau dilihat kemarin De Rossi bahkan di siaran langsung televisi teriak-teriak più veloce, più veloce. Dia minta pemain lebih cepat mengalirkan bola, dia teriak-teriak itu. Jadi De Rossi pengen lihat Roma yang main lebih menyerang. Dia punya ide yang berbeda dan udah diakui sama Dybala kalau Mourinho dan De Rossi ini berbeda. Dan Roma sekarang kembali antusiasmenya menurut Dybala setelah De Rossi datang. Oke, nice. Ya, itu tadi bahasan kita soal Jose Mourinho. Bagaimana menurut sahabat Kompas.com semua soal Jose Mourinho. Apakah dia akan melatih Barcelona, Chelsea, ataukah tim nasional menjelang Piala Dunia 2026? Tulis dan utarakan pemikiran Anda, komentar Anda di kolom di bawah ini. Oke, kalau gitu terima kasih Sam atas waktunya. Nanti kita akan balik lagi membahas hal-hal menarik lain dari Serie A dan Liga-Liga Eropa lainnya dan juga dari seluruh olahraga di semua. Terima kasih atas waktunya sahabat Kompas.com. Sampai ketemu lagi.